Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini dan kita akan membahas kembali masih di bahasan mengenai statistik deskriptif, yaitu tentang ukuran penyimpangan. Apa yang kita bahas? Ada range, ada rata-rata deviasi, ada standar deviasi, ada variance. Ikuti terus, jangan di skip. Oke, pendahuluan. Ukuran penyimpangan itu apa sih? Adalah sebuah ukuran tentang derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu ukuran pemusatan dalam sebuah distribusi. Saya ulang lagi, sebuah ukuran tentang derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu ukuran pemusatan dalam sebuah distribusi. Pengukuran ini digunakan untuk menjaring data yang menunjukkan pusat atau pertengahan dari gugusan data yang menyebar. Nah, dua kelompok distribusi data dapat memiliki data ukuran pemusatan yang sama. Misalnya apa? Meannya sama, rata-ratanya sama. Akan tetapi, derajat penyebarannya bisa jadi sangat berbeda. Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Contohnya, ada data A dan ada data B. Keduanya itu min atau rata-ratanya sama, 25. Tapi kalian perhatikan, data A sebaran datanya mulai dari 24, 25, dan 26. Tapi kalau data B ada yang 16, ada yang 19, ada 22, ada 30, ada 35. Oke. Nilai ukuran pemusatan data baik data A dan data B sama, yaitu 25 minnya. Tapi apabila dilihat dari keragamannya, maka penyebaran nilainya sangatlah berbeda. Penyebaran nilai pada data di distribusi A atau kelompok A terlihat lebih homogen. Bedanya titik lho. 24, 25, 26. Meng 3 data itu tok. Dibandingkan dengan distribusi data di B. Di B kan mulai dari ada yang 16, ada 35 ya kan? Nah, sebaliknya penyebaran nilai pada distribusi B itu lebih beragam, heterogen dibandingkan dari distribusi A. Oleh karena itu dibutuhkan suatu indeks yang tidak hanya memberikan gambaran ringkas suatu distribusi melalui ukuran pemusatan, melalui gambaran seperti min itu, melainkan juga dapat memberi gambaran tentang keragamannya. Keragaman itu bahasa Inggrisnya variabilitas. Seberapa dia beragam itu disebut dengan variabilitas. Dan penyebaran nilai dalam suatu distribusinya itu, ya, seberapa beragam itu maksudnya. Oke, yang pertama range. Range disebut juga dengan rentangan atau jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Besar kecilnya range dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui taraf keragaman atau variabilitas distribusi data itu. Semakin tinggi range-nya, maka data itu bisa kita maknai sebagai beragam atau heterogen. Dan sebaliknya, semakin kecil range-nya, maka distribusi data itu semakin sama ya, semakin homogen. Kelebihan dari range ini. Dengan menggunakan range, dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang kita hadapi. Artinya, range kita gunakan sebagai ukuran apabila di dalam waktu yang sangat singkat, kita ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang kita selidiki dengan mengabaikan faktor ketelitian atau kecermatan. Ini kelemahan range. Range merupakan indeks variabilitas atau keragaman yang tidak dapat diandalkan, tidak stabil dan tidak mantap. Karena, satu, range sangat tergantung pada data ekstrim, data yang paling tinggi dan data yang paling rendah itu. Terus range hanya didasarkan pada dua nilai, yaitu tadi nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, yang kedua setelah range adalah rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi biasa disebut juga dengan penyimpangan rata-rata. Adalah rata-rata dari suatu penyimpangan nilai terhadap min atau rata-rata kelompok nilai tersebut dalam sebuah perhitungan. Simpangan rata-rata memberikan gambaran umum tentang penyimpangan skor-skor pada suatu perangkat data dari rata-ratanya. Memang rada susah dipahami, tapi kalau kalian dengarkan ini berulang-ulang nanti akan paham.
Oke, saya lanjutkan ya. Nilai rata-rata skor simpangan memperhitungkan penyimpangan seluruh skor individu dari rata-ratanya, sehingga dapat dipandang sebagai ukuran yang mencerminkan pola variasi suatu perangkat data. Simpangan rata-rata untuk data tunggal nih. Ini rumusnya. Oke. Simpangan rata-rata untuk data kelompok, ini rumusnya. Saya tidak terlalu membahas rumus secara mendetail ya. Susah dipahami karena kalau rumus itu. Nah, nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Seperti apa aplikasinya. Yang penting kalian jelas makna dari simpangan rata-rata itu. Rata-rata deviasi itu apa ya? Oke, terus. Standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sebuah sampel dan seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata nilai sampelnya. Nah, sebuah standar deviasi dari kumpulan data sama dengan 0 menunjukkan bahwa semua nilai-nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Jadi, kalau ada datanya itu isinya 25, 25, 25, 25, 25, semua 25, maka standar deviasinya berapa? 0. Ya 0. Rata-ratanya 25. Berarti kan tidak ada yang menyimpang dari angka 25 kan? Beda kalau seperti yang contoh tadi ya, ada 16. Rata-ratanya 25, dia datanya 16, maka menyimpangnya berapa nilai? Ya 25 kurangi 16 berapa? 9 ya, menyimpangnya 9. Oke, selanjutnya, sebuah nilai deviasi yang lebih besar akan memberikan makna bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-ratanya atau nilai min-nya. Kemudian varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari varian yaitu standar deviasi. Jadi standar deviasi itu kalau dikuadratkan maka dia menjadi apa? Menjadi varians. Kalau varians di akar maka dia menjadi standar deviasi. Oke, semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai data makin sama. Jika sebarannya bernilai 0, maka nilai semua datanya adalah sama. Oke. Semakin besar nilai sebarannya, berarti data semakin bervariasi. Varians rumusnya ini, standar deviasi kuadrat, dan standar deviasi, kalau ngukurnya dari standar deviasi, maka dan standar deviasi adalah akar dari varians. Begitu. Yang selanjutnya, z-score atau nilai standar adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai x menyimpang dari min-nya. Dengan nilai standar, seorang peneliti dapat memberikan satuan ukuran baku dan juga dapat menggunakannya sebagai ukuran untuk membandingkan dua gejala atau lebih. Rumusnya ini, x dikurangi min, x itu nilainya dikurangi min dibagi dengan S. Contohnya, seorang anak mendapatkan skor 90 dalam sebuah tes. Min dari distribusi skor tes tersebut adalah 70. Dengan standar deviasi seberat 10, maka nilai standar anak tersebut, ya tinggal masukkan rumus ya. 90 dikurangi rata-ratanya 70, berarti berapa? 20. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Ini berarti bahwa skor tes anak tersebut berada di atas min sebanyak 2 atau berada 2 di atas min. Oke, gitu. Contoh 2 ini. Seorang mahasiswa memperoleh skor mata kuliah statistika 70 dan sosiologi 40. Umumnya kita menyimpulkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kecakapan lebih baik pada mata kuliah statistika. Artinya kita lihat, pintar statistik anak ini ya kan? Dibandingkan dengan sosiologi. Tapi apakah benar demikian? Kita lihat. Nah, ternyata mata kuliah statistik itu rata-rata nilai di kelasnya itu 80. Standar deviasinya 10. Dan pada mata kuliah sosiologi itu rata-ratanya itu 30 dan standar deviasinya 5. Coba perhatikan. Z-skor pada mata kuliah statistik dia negatif 1 dan Z-skor pada mata kuliah sosiologi sosial itu 2 positif. Artinya apa? Artinya nilai mata kuliah statistiknya itu ada 1 di bawah nilai rata-rata kelasnya.
Tapi kalau untuk mata kuliah sosial dia di atasnya. Dia berada di bawah rata-rata, intinya begitu. Jadi kesimpulannya apa? Mahasiswa tersebut lebih pandai pada mata kuliah sosiologi dibandingkan mata kuliah statistik. Gitu loh. Paham ya? Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian paham. Dan apabila kalian belum paham, silahkan download di aplikasi YouTubeku supaya kalian bisa mengulangi melihat video ini secara gratis dan hemat kuota. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.